Bapak Dr. Haji Sukardi MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran menyimak dan berbicara program studi pendidikan bahasa Indonesia serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti sekarang ini. Sholawat serta salam janganlah lupa kita sampaikan untuk Rasul pilihan rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau di hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema problematika pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu dari guru kepada siswa atau dari dosen kepada mahasiswa. Pendidikan merupakan cara untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkualitas. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia dengan semaksimal mungkin. Dari masa ke masa, pendidikan terus mengalami kemajuan. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai kemudahan dalam mengakses informasi, serta berbagai strategi pembelajaran yang mengalami pembaharuan terus bermunculan. Hal ini tentu semata-mata dilakukan untuk memajukan dunia pendidikan kita, sehingga memudahkan proses pendidikan dalam situasi apa dan kondisi bagaimanapun. Seperti sekarang ini, sekalipun sedang dilanda wabah pandemi COVID-19, demi memutus mata rantai penyebaran virus, maka pemerintah menetapkan untuk tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semua tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajarannya seperti biasa di dalam kelas. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, dunia pendidikan tidaklah terhenti sampai di sini. Pembelajaran terus dilakukan dalam jaringan atau biasa disebut belajar secara online. Banyak yang menyambut gembira sistem pembelajaran ini karena dalam kondisi geografis yang beberapa siswa memang sulit dalam menempuh perjalanannya ke sekolah atau kampus, perlu biaya atau ongkos, kini bisa dilakukan dari rumah saja. Akan tetapi tidak sedikit pula keluhan lain muncul, seperti tidak memiliki fasilitas belajar online, contohnya tidak memiliki HP ataupun laptop. Bahkan orang tua yang tidak memiliki uang untuk membeli kuota internet, orang tua yang tidak mampu memberikan bimbingan belajar kepada anaknya karena ia harus bekerja. Akses jaringan yang tidak terjangkau di daerah terpencil, misalnya di pegunungan. Bahkan beberapa anak mengeluhkan, bosen belajar online, enaknya belajar di sekolah, bisa jajan dan bisa main sama teman, katanya. Mereka membutuhkan interaksi sosial seperti di kelas sungguhan. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya ada yang patut kita syukuri dari kelebihan pembelajaran online ini. Guru dan siswa menjadi terbiasa dengan dunia digital. Guru yang sebelumnya mungkin jarang menyentuh komputer, kini harus terbiasa membuat video pembelajaran atau PowerPoint untuk menjelaskan pembelajarannya. Guru harus menyiapkan konten-konten menarik agar siswanya tidak jenuh dalam pembelajaran. Begitu pula para siswa, banyak dari mereka yang begitu kreatif dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, serta dengan mudahnya mengakses informasi dari berbagai sumber. Ada yang kurang memang dari kemajuan teknologi tersebut, yaitu nilai karakter dan budi pekerti yang seharusnya dipraktekkan dalam interaksi sosial, kini harus dibatasi karena adanya wabah COVID-19 ini. Hadirin yang berbahagia, belum lama ini kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei.
Tentu kita masih ingat dengan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan, ada 3 landasan dalam pendidikan, yaitu Ingarso sing tulodo, Imadja mangunkarso, tuturi handayani. Yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Hal ini tentu membutuhkan figur untuk dijadikan tuntunan dalam mencetak generasi yang berkarakter. 3 prinsip tadi yang seharusnya dipraktekkan di sekolah atau di kampus untuk dijadikan misi kerjasama dalam mencetak generasi yang berkarakter. Akan tetapi sulit untuk diterapkan jika masih dilakukan pembatasan sosial. Itulah yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Pembelajaran memang masih bisa dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi, pendidikan yang syarat makna akan adanya penerapan budaya serta budi pekerti luhur hanya bisa diambil dari guru. Guru yang tidak dapat digantikan dengan teknologi apapun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga dunia pendidikan kita kembali tersenyum. Demikian data singkat yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kamar. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maafkan karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.